Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Hai Rock Beloved, welcome to Rock Samarinda. Ini adalah minggu yang ketiga di bulan Juni 2024. Kita bersyukur jika hingga hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat kembali beribadah bersama. Sadarilah bahwa setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sungguh begitu berharga. Karena itu, mari kita tidak menyanyiakannya. Dan untuk membuka perjumpaan ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa informasi gereja dalam Rock News berikut ini. Baptisan Selam akan kembali diadakan pada hari Sabtu 29 Juni 2024 pukul 10 WITA. Bagi Anda yang mau dibaptis selam, silahkan daftarkan diri Anda melalui aplikasi MyRock. Informasi selengkapnya dapat menghubungi Pastor Yopi Susanto. Happy birthday and a happy wedding anniversary Rock Beloved. Tetaplah setia berpegang pada kebenaran firman Tuhan, sebab firman-Nya berkata, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Amin. Anda dapat membawa perpuluhan serta persembahan melalui nomor rekening berikut ini. Atau dapat pula dengan men-scan kris berikut ini. Rock Beloved, mari mulai ibadah hari ini dengan menaikkan pujian dan pengagungan bagi Tuhan. Sebab keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Enjoy the service. Shalom kasih Tuhan, selamat pagi. Seberapa banyak kita mengalami kebaikan Tuhan sepanjang hari-hari kita boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami datang memuji dan menyembah. Sebab Kau sungguh baik. Disanjung ditinggikan, yang berkuasa di bumi di surga. Ajaiblah nama-Mu, dahsyat perbuatan-Mu. Kau
dimasyurkan atas segala bangsa. Kemuliaan bagimu, keagungan milikmu. Ku beri hormat dan sembah puji bagi Yesus, Raja segala raja. Layaklah Tuhan, disanjung ditinggikan, yang berkuasa di bumi di surga. Ajaiblah namamu, dahsyat perbuatanmu. Kau dimasyurkan atas segala bangsa. Kemuliaan bagimu, keagungan milikmu. Ku beri hormat dan sembah puji hanya satu nama bagi Yesus. Kemuliaan bagimu, keagungan milikmu. Semuanya ku berikan hormat dan sembah puji bagi Yesus, Raja segala raja. Tiada sepertimu, pencipta segalanya. Nyanyikanlah pujian, sorakan kemenangan. Tiada sepertimu, pencipta segalanya. Nyanyikanlah pujian, sorakan kemenangan. Kemuliaan bagimu, keagungan milikmu. Ku beri hormat hanya bagimu, Yesus. Puji bagi Yesus. Kemuliaan bagimu, keagungan milikmu. Ku beri hormat dan sembah puji bagi Yesus. Mulia di sisi, sing it out. Kemuliaan, kemuliaan bagi kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, dengan pujian, dengan hormat, dengan sembah. Ku beri hormat dan sembah puji bagi Yesus, Raja, Raja segala raja. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu, Yesus. The Lord, oh my soul, praise the Lord. Shout it out, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul.
selamanya, memberi hidup, pengharapan, damai sejahtera. Memberi hidup, pengharapan, damai sejahtera. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak disembah dan ditinggikan. Sungguh hari ini kami bersyukur boleh beribadah bersama-sama, baik secara online maupun onsite. Semua karena kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami berdoa melepaskan berkat damai sejahtera, ketentraman bagi bangsa kami Indonesia dan kota kami Samarinda, agar tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Juga diluputkan dari segala macam wabah penyakit, krisis ekonomi, konflik sosial, kebakaran, kecelakaan lalu lintas, dan segala macam wabah penyakit. Terima kasih ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan Wakil beserta jajarannya sebagai pemimpin bangsa kami, agar diberi hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana, penuh tanggung jawab dalam mengambil setiap keputusan-keputusan dan hal-hal penting dalam pemerintahan. Tuhan, jamahlah hati bagi jiwa-jiwa yang belum percaya, agar mereka mau membuka hati dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka secara pribadi. Yang suam-suam kuku, Tuhan bangkitkan semangatnya kembali dan berikan roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan jamah, sembuhkan dan pulihkan. Yang dalam persoalan, Tuhan berikan jalan keluar, hikmat, semangat, dan kekuatan dalam menghadapi setiap persoalan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati buat Bapak Gembala kami, Pastor Andrew Pohan Harliman dan keluarga, dan juga pastor-pastor, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di tempat ini, agar diberi hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, perlindungan Tuhan, dan semakin dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat dalam ministry di tempat ini. Berdoa untuk seluruh keluarga besar Rock Samarinda dan Rock Tenggarong, dan juga yang sedang mengikuti ibadah hari ini, kiranya sukacita Tuhan melimpah dan anugerah Tuhan selalu tercurah bagi setiap kehidupan jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga para generasi muda, agar mereka diberi semangat untuk berkarya, berinovasi, berkreativitas, hikmat, dan dipakai masa muda mereka menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami mau membawa persembahan sebagai ucapan syukur dengan penuh sukacita. Berkati Pastor Yopi Susanto yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan beri hikmat dan kekuatan. Setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat dan rema bagi setiap jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Beloved, kini saatnya kita mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan Pastor Yopi Susanto.
Percayalah kepada kebenaran firman Tuhan, sebab Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tapi sebelumnya, kembali dengan sepenuh hati kita naikkan pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu besar bagi setiap umat-Mu. Kami siap, Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Setiap hati yang terpujian ini katakan, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan.
kasih langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Oh, Tuhan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih baik daripada hidup kami. Bibir kami mengemegahkan Engkau Tuhan. Demikianlah aku akan memuji-Mu seumur hidupku. Menaikkan tanganku demi nama-Mu. Ya, nama-Mu yang besar dan ajaib. Nama yang berkuasa. Sungguh tiada tandingannya Kau Tuhan. Kau lebih besar dari segalanya. Kasih-Mu besar, luas seperti samudra, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Kasih setiamu yang ku rasakan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau yang ku percaya mengatasi segalanya. Masa depanku semuanya milik-Mu Tuhan. Sesungguhnya Kau telah mendengarkan setiap doa. Kau yang memperhatikan. Terpujilah Tuhan yang tak pernah menolak doa-doaku dan yang tak pernah menjauhkan kasih setiamu. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi. Itulah firman-Mu yang ku pegang Tuhan. Oh kekuatan, Kau perlindungan, kota benteng yang teguh, tak pernah terlelah menjagaku. Yes, worship You Lord. Lu ku pegang janji-Mu, tak pernah terlambat. Pujikan, sembahkan.
You are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy. You're holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy, holy forever. Sing your name, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy. You're holy forever. Haleluya. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang senantiasa ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk semua hal yang baik yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan sehingga pada saat hari ini Tuhan, kami semua boleh bersama-sama di tempat ini. Kami boleh menaikkan pujian, kami boleh menaikkan penyembahan kami. Kami boleh mengagungkan Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga kami juga menyiapkan hati kami ya Bapa, untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, tetapi menguatkan kami, menuntun kami, dan membawa jalan-jalan kami Tuhan senantiasa selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Kita boleh kembali ada di tempat ini. Kita boleh sama-sama menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Baik, hari ini saya akan berbicara tentang faith and works, ya, iman dan pekerjaan. Saya akan berbicara tentang iman dan pekerjaan, saudara.
Oke, di zaman sekarang ini segala sesuatu membutuhkan bukti ya saudara. Segala sesuatu tidak cukup hanya kita berkata-kata, kita berteori. Tetapi kita membuktikan, ya kita harus bisa membuktikan apa yang kita katakan saudara. Contohnya, pada saat kita menerima paket, ya sering yang mungkin belanja online ya. Pada saat kita menerima paket kita sering kali apa? Diminta foto. Oh ya ini buktinya kalau barangnya sudah diterima. Oke. Kalau kita misalnya ke restoran atau kita melakukan pembayaran melalui QRIS mungkin, kita juga diminta menunjukkan buktinya dan mereka juga memfotonya. Ya. Misalnya kita janjian sama teman, dan teman kita berkata, sorry saya datang terlambat, ban saya bocor. Gitu. Gak bisa cuma ngomong gitu aja saudara, tapi apa? Pap dulu dong ya. Post a picture, ya. Mana gambarnya? Apa buktinya kalau kamu memang ban motormu bocor? Oke, kirim fotonya, ya. Semua memerlukan bukti. Jadi tidak hanya sorry ya, aku datang telat, jalanan macet. Ya, semua orang bisa berkata demikian. Tetapi kita harus ya. Post a picture, kita harus mengirimkan gambar bahwa benar situasi pada saat itu di situ sedang macet, sedang hujan atau sedang apapun juga. Jadi kita mengirimkan bukti bahwa apa yang kita sampaikan itu benar saudara. Demikian juga dengan iman saudara. Iman tidak bisa dilihat, ya, tetapi bisa dibuktikan. Iman tidak bisa kita lihat saudara. Seberapa besar iman saya kepada Tuhan, saudara nggak bisa melihatnya. Tetapi saya bisa membuktikannya melalui apa? Melalui perbuatan-perbuatan saya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yakobus 2 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Perhatikan, dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Iman dan pekerjaan, iman dan perbuatan kita itu tidak bisa berjalan sendiri-sendiri saudara. Tidak bisa dipisahkan, harus berjalan beriringan, harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa kita berkata bahwa kita beriman tapi tidak ada hasil nyata, tidak ada perbuatan nyata, tidak ada pekerjaan nyata yang kita lakukan saudara. Ya, jadi iman kita tidak bisa dilihat oleh orang lain saudara. Tetapi perbuatan-perbuatan kita bisa dilihat orang lain. Contohnya, bagi kita yang mengakui bahwa kita orang percaya, kita orang Kristen. Buktinya apa saudara? Bukan hanya sekedar KTP beragama Kristen. Orang jarang melihat KTP kita. Ya, nggak apa perlunya juga melihat KTP kita. Tetapi mereka akan melihat, oh iya orang Kristen tiap minggu ke gereja. Itu salah satu tandanya gitu ya. Oh iya orang Kristen kalau lagi mau makan berdoa. Meskipun itu di tempat umum ya. Entah di rumah makan atau dimanapun pada saat kita mau makan berdoa. Enggak malu-malu berdoa. Ada di sini yang masih malu-malu berdoa ketika makan di tempat umum? Ya, jangan sampai saudara. Ya. Pada saat kita mengaku kita sebagai orang percaya, kita akan menunjukkan bukti itu saudara. Ya, kita menunjukkan bahwa ini loh iman saya gitu ya. Tetapi apakah hanya sesederhana itu saudara? Dan apa yang dimaksudkan dengan perbuatan tadi? Ya, apa yang dimaksudkan dengan perbuatan tadi? Perbuatan dalam bahasa Inggrisnya tadi, di terjemahan bahasa Inggrisnya adalah works, yaitu pekerjaan. Itu berasal dari bahasa aslinya adalah ergon. Ya. Bahasa aslinya adalah ergon. Ergon ini bisa berarti perbuatan, pekerjaan, atau buah yang baik. Jadi pada saat kita percaya, pada saat kita beriman, kita harus menghasilkan ergon saudara. Kita harus menghasilkan pekerjaan yang baik. Kita harus menghasilkan buah yang baik. Bukan bekerja, asal-asalan, tetapi harus pekerjaan yang baik. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kita harus bisa menunjukkan iman kita, ya. Kita harus bisa menunjukkan percaya kita kepada Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan kita yang baik.
bukan pekerjaan yang biasa-biasa saja, saudara. Bukan pekerjaan yang asal-asalan, saudara. Tetapi pekerjaan yang baik. Ya. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab mengenai orang yang disertai Tuhan, diberkati, percaya kepada Tuhan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, saudara. Salah satunya adalah Yusuf. Ya. Di dalam Kejadian 39 ayatnya yang kedua mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa? Ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Selalu memberikan hasil pekerjaan yang baik, saudara. Ketika ada penyertaan Tuhan, ketika kita mengaku bahwa kita beriman, kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus bisa memanifestasikan pekerjaan-pekerjaan kita yang baik, saudara. Seperti Yusuf yang dikatakan, pada saat dia di rumah Potifar sebagai budak, dia bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Ya, tuannya mempercayakan semua urusan rumah di situ kepada Yusuf. Oke? Dan pada saat dia difitnah oleh istri Potifar, ketika dia ada di dalam penjara pun, dia tetap bisa melakukan pekerjaan baik, saudara. Kepala penjara memberikan kepercayaan kepada Yusuf untuk mengerjakan, untuk mengelola, mengatur apa-apa yang harus dikerjakan di dalam penjara itu. Dia melakukannya dengan baik. Kepala penjara memberikan kepercayaan penuh kepada Yusuf, saudara. Ya, demikian juga pada saat dia sudah dipromosikan, dia menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir itu. Dia melakukan pekerjaan yang baik, dia mengatur segala sesuatunya dengan baik. Pada masa kelimpahan, pada masa panen, dibangunlah lumbung-lumbung ya untuk menyimpan hasil panen itu. Gak langsung dihabiskan, saudara. Sehingga pada masa kekeringan, pada masa gagal panen, semuanya tidak ada yang menghasilkan. Di tanah Mesir masih ada makanan. Ya, sekalipun di luar gak ada makanan, tetapi di tanah Mesir ada makanan. Itu karena apa, saudara? Itu karena ada orang yang bekerja dengan baik. Ada Yusuf yang mengatur semuanya dengan baik. Memang Tuhan tadi mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf, betul. Penyertaan Tuhan itu nyata. Tetapi dari orang percaya, dari sisi kita, ada hal-hal, ada pekerjaan yang harus kita lakukan dengan baik, saudara. Jadi tidak hanya kita percaya, mengandalkan, kita beriman kepada Tuhan, tetapi tidak ada buktinya. Tokoh kedua yang menjadi contoh yang sangat baik adalah Daniel. Ya, di dalam Daniel 1 ayatnya yang ke-8, ini dia sedang menunjukkan imannya kepada orang-orang di sekitarnya bahwa dia percaya kepada Allahnya, ya saudara. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ini komitmen Daniel dan ketiga teman-temannya, saudara. Dan di ayat yang ke-20 mengatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow, ini Daniel. Kalau kita baca kitab Daniel itu, saudara, Daniel ini hidup, Daniel ini melayani di kerajaan itu, bukan hanya pada zaman satu raja aja, saudara. Tetapi ketika raja sudah berganti raja dan berganti penguasa yang lain, sampai beberapa raja di situ, Daniel tetap menjadi orang kepercayaan, saudara. Ya, ketika Raja Nebukadnezar memerintah, Daniel diberikan kepercayaan untuk menjadi salah satu petinggi di situ. Ketika sudah berganti raja, Raja Darius memerintah di situ, Daniel tetap diberikan kepercayaan, saudara. Ya, diberikan kepercayaan untuk membantu, melayani di situ, memerintah di situ, saudara.
Wow, ini bagaimana mungkin Daniel bisa dipercaya oleh raja-raja yang berbeda kalau dia tidak melakukan pekerjaan semuanya dengan baik. Daniel bisa menunjukkan hasil kerja, performanya dengan baik, sehingga siapapun raja yang memerintah, siapapun raja yang memimpin, Daniel tetap dipakai, saudara. Ya. Daniel tetap dipercaya untuk membantu, mengelola, melayani di tempat itu, saudara. Ingat saudara, yang Tuhan perhatikan itu adalah orangnya. Tuhan senantiasa berurusan dengan orangnya. Yang diberkati Tuhan adalah orangnya. Sedangkan pekerjaan yang berhasil itu adalah bukti, itu adalah manifestasi bahwa benar kita disertai Tuhan. Tuhan senantiasa berurusan dengan orangnya, saudara. Tuhan gak berurusan dengan pekerjaan kita. Jadi kalau ada pekerjaan yang diberkati Tuhan, ada pekerjaan yang berhasil, itu adalah efek samping, itu adalah bukti dari orang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan senantiasa berurusan dengan kita, saudara. Apapun pekerjaan kita, ketika kita diberikan kepercayaan itu, apapun bisnis kita, ketika kita diberikan kepercayaan itu, Tuhan sanggup memberkatinya. Tentunya pekerjaan yang baik ya, saudara ya. Ergon tadi, pekerjaan yang baik, buah yang baik. Ya, jadi gak peduli apapun yang sekarang sedang dipercayakan Tuhan kepada kita semua, saudara. Apa yang ada di tangan kita, pekerjaan apa, tugas apa yang ada di tangan kita. Tuhan sanggup memberkatinya, saudara. Kenapa? Karena ada orang yang diberkati, ada orang yang percaya, ada orang yang disertai Tuhan. Sehingga apapun juga yang dilakukan oleh orang itu bisa berhasil. Ya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati orangnya, bukan pekerjaannya, saudara. Ya. Jadi pekerjaan yang berhasil itu hanya adalah bukti bahwa benar kita disertai oleh Tuhan. Orang yang mengaku beriman, orang yang mengaku percaya, tetapi kalau tidak ada bukti nyatanya, kalau tidak ada hasil pekerjaannya yang baik, maaf saudara, mungkin dipertanyakan imannya bagaimana. Ketika kita beriman, kita akan menghasilkan buah yang baik. Di ayatnya yang ke-20 di dalam Yakobus 2, firman Tuhan berkata, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan, bahwa iman tanpa pekerjaan adalah iman yang kosong?" Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi saudara, iman dan pekerjaan tidak bisa dipisahkan. Iman dan perbuatan kita tidak bisa dipisahkan. Seperti apa kita beriman, seperti apa kita percaya, begitu jugalah termanifestasi melalui pekerjaan-pekerjaan kita, saudara. Yakobus 2 ayat yang ke-22 mengatakan, "Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna." Oke. Iman tanpa perbuatan mati, tetapi iman dengan adanya perbuatan-perbuatan menjadi sempurna, saudara. Ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi nggak cukup kita hanya mengaku percaya, nggak cukup kita hanya mendeklar bahwa kita adalah pengikut Tuhan, tetapi kita harus menunjukkan bahwa melalui pekerjaan kita bahwa benar kita mempunyai iman seperti itu. Yeremia memberikan gambaran yang sangat baik tentang iman dan pekerjaan, saudara. Di dalam Yeremia 17, ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan. Dan selanjutnya mengatakan,
Ia akan seperti pohon. Ia akan seperti pohon. Ya, kita sama-sama tahu toh, saudara, seperti pohon. Pohon itu mau ditanam dimanapun juga, dia tidak berkuasa untuk memilih, saudara. Ya. Ketika Tuhan menetapkan tanaman ini di sini, yang lain di sana, yang satu di atas gunung, yang satu di padang gurun, yang satu di tepi sungai, itu semua kedaulatan Tuhan. Pohon itu mau ditanam di mana, itu semua sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Tapi apakah Tuhan asal tanam, tidak memperhatikan segala sesuatunya? Tidak, saudara. Tuhan pada saat menanam pohon ini di tempat ini dan pohon ini di tempat itu, Tuhan sudah memperhatikan spesifikasinya. Jadi Tuhan gak asal tanam, saudara. Ada tanaman-tanaman yang membutuhkan sedikit air. Ya, tanaman kaktus misalnya. Kaktus itu membutuhkan sedikit air. Ketika kaktus diberikan banyak air, apa yang terjadi, saudara? Busuk dan mati lama-lama. Jadi dia nggak cocok untuk dikasih banyak air. Tetapi sebaliknya, kalau kita memperhatikan sawit. Sawit itu tanaman yang membutuhkan banyak air. Dia membutuhkan jumlah air yang sangat banyak, membutuhkan jumlah air yang konsisten, sepanjang tahun harus ada air. Sehingga dia bisa berbuah dengan baik. Ya, sawit adalah tanaman yang membutuhkan banyak air. Tetapi ada juga tanaman-tanaman yang memang hidupnya di air, saudara. Kita tahu ada eceng gondok, ya. Kita tahu ada teratai, itu memang hidupnya di air, saudara. Ya, memang hidupnya di air. Apakah itu semua kebetulan? Tidak. Itu semua tidak kebetulan. Pada saat Tuhan menetapkan kaktus itu mesti di padang gurun, pada saat Tuhan menetapkan sawit ini mesti di daerah tropis yang banyak airnya, itu semua tidak kebetulan, saudara. Semua sudah sesuai dengan spesifikasinya sendiri. Ya, tidak ada yang kebetulan. Sekalipun mungkin kelihatannya nggak enak buat pohon itu. Kalau kita perhatikan mungkin pohon kurma, biji kurma, ketika kita menanam di padang gurun sana, pada saat benih diletakkan, di atasnya ditaruh batu. Dengan tujuan apa? Supaya dia nggak cepet-cepet naik, ya, nggak cepet-cepet naik. Tetapi akarnya terus berusaha mengejar, mencari, terus masuk ke dalam, bisa pegangan kuat-kuat mencari sumber mata air. Ya. Karena orang yang menanam itu mengetahui bahwa di padang gurun cuaca sangat ekstrim. Bisa berganti-ganti cuaca dengan sangat ekstrim, dengan cepat, saudara. Jadi kalau dia cepat-cepat naik, kalau akarnya belum kuat, tanaman itu bisa mudah tercabut. Ya. Di saat ini, pada saat pohon ditanam di mana, itu sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Itu sepenuhnya iman kita. Ya, kita percaya kepada Tuhan, saudara. Tetapi ayat firman Tuhan tadi, Yeremia 17 ayat yang ke-8 tidak berhenti sampai situ, saudara. Ayat selanjutnya mengatakan, yang merambatkan akar-akarnya. Ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kata merambatkan, spreads out, ya, itu menyebarkan, ini adalah kalimat aktif, saudara. Bukan kalimat pasif. Kalau ditanam di mana tadi itu sepenuhnya kedaulatan Tuhan. Tetapi kalau menyebarkan, merambatkan akar-akarnya, ini adalah keputusan pohon itu sendiri. Apakah dia mau menyebarkan akar-akarnya atau dia tetap berdiam diri? Itu sepenuhnya keputusan pohon itu, saudara. Tetapi pergerakannya perhatikan, saudara. Yang merambatkan akar-akarnya ke mana? Ke tepi batang air. Jadi ada tujuan yang jelas, gak sembarangan akar itu bekerja. Merambatkan akar-akarnya ke batang air. Jadi saudara, memang di dalam iman kita tahu ada kedaulatan-kedaulatan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Tetapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Ada bagian kita yang harus kita lakukan, saudara. Tidak bisa kita hanya mengandalkan, iya aku percaya kepada Tuhan, aku mengandalkan Tuhan. Terus habis itu tidak ada satupun hal yang kita kerjakan.
Seperti tanaman tadi, seperti pohon, pada saat dia ditanam di satu tempat, dia merambatkan akar-akarnya, dia terus berusaha, dia terus mencari mata air, dia terus mencari makanan, unsur-unsur hara, supaya mendapatkan makanan dan mendistribusikannya ke pohon itu. Sehingga pohon itu atau tanaman itu bisa terus bertumbuh dan pada akhirnya nanti berbuah, saudara. Ya, dia terus bekerja. Gak peduli nanti di bawah itu ketemu batu, ketemu apapun juga, ketemu mungkin akar-akar yang lain dari tanaman yang lain, dia terus harus bergerak, terus harus bekerja, mencari terus sumber mata air, sumber makanan supaya seluruh tanaman itu mendapatkan makanan dan terus bisa bertumbuh, saudara. Ya, ada hal-hal yang harus dikerjakan. Dulu di rumah orang tua ada pohon, ada satu pohon yang ditanam di atas pot, saudara. Ya, pohon yang ditanam di atas pot, setelah sekian lama pot ini ditaruh di sebelah pagar, di sebelah tembok gitu, di sebelah dinding, di halaman. Dan ketika setelah sekian tahun, lama-kelamaan, ini kenapa ya kok dindingnya mulai retak? Dindingnya mulai retak dan setelah itu, berapa lama setelah itu udah mulai miring-miring, saudara. Jadi pada saat pot ini dialihkan, mau diangkat susah, saudara, nggak bisa. Kenapa? Karena ternyata akarnya itu udah keluar dari pot dan sudah sampai menembus sampai pondasi itu tadi, pondasi dinding yang di bawahnya dinding itu tadi. Dia nggak peduli dimanapun dia, yang dia tahu dia adalah harus mencari makanan, harus mencari sumber mata air. Jadi apapun juga yang menjadi penghalang, itu tadi potnya sebegitu keras juga ditembus dan batu itu pun juga ditembus, sudah. Sampai pagar itu, dinding itu mau roboh. Ya. Ada usaha yang dikerjakan. Ada hal-hal yang harus dilakukan. Ya, tidak boleh bermalas-malasan, saudara. Seringkali kata-kata mengandalkan Tuhan itu dijadikan tameng, itu dijadikan alasan, itu dijadikan bungkus rohani bagi orang yang percaya, bagi orang percaya untuk malas bekerja. Iya, aku mengandalkan Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Benar, saudara. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, kita percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi ingat, tidak berhenti sampai situ. Ada bagian Tuhan yang memang Tuhan kerjakan, ada bagian kita yang memang harus kita kerjakan. Tuhan berjanji apa? Menyertai kita. Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah janji Tuhan. Dan bagian kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ya, dia berjanji dia adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita. Roma 8 ayat 28 juga berkata, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihinya, yaitu bagi setiap kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja, berarti harus ada yang kita kerjakan, bukan diam, bukan pasif, saudara. Ya. Bagian Tuhan memberkati, bagian Tuhan menyertai, bagian Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, bagian kita melangkah, bagian kita bekerja, bagian kita berusaha sebaik-baiknya. Dan ketika kita sudah melakukan hal itu, ayat selanjutnya itu yang akan menjadi bagian kita, saudara. Ayat selanjutnya mengatakan, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah, itu akan menjadi bagian kita. Ini nggak mungkin terjadi ketika kita nggak merambatkan akar-akar kita. Ingat ya saudara, jangan hanya kita mau ininya saja dan yang mengalami dan yang tidak mengalami ini tadi, tetapi kita harus tahu ayat di atasnya, ya, bahwa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang merambatkan akar-akarnya. Harus ada itu dulu. Baru hasilnya adalah yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yang orang lihat adalah hasil kerja kita, saudara.
mereka tidak bisa melihat iman kita. Sekali lagi, yang orang perhatikan adalah hasil pekerjaan kita, bukan iman kita. Mereka nggak bisa melihat iman kita, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-24 dari Yakobus 2 tadi mengatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Manusia dibenarkan karena pekerjaan-pekerjaannya dan bukan hanya karena iman. Maaf, bukannya iman gak penting, iman penting ya. Tetapi bukan hanya iman, bukan hanya sekedar percaya, tetapi harus ada perbuatan-perbuatan, harus ada pekerjaannya. Gak cukup kita hanya percaya, saudara. Makanya ketika kita menjadi orang percaya, kita menerima keselamatan, yang kita lakukan gak cukup kita hanya percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi apa yang harus kita lakukan, saudara? Mengaku. Firman Tuhan di dalam Roma yang 10 mengatakan, dengan hati kita percaya dan dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Gak cukup hanya kita percaya, iya aku percaya kepada Tuhan. Kita bukan aliran kebatinan, saudara. Segala sesuatu ada di dalam batin kita, di dalam hati kita. Tetapi kita perlu memanifestasikannya, kita perlu membuktikannya di dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Ya. Jadi bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Hasil kerja harus ditunjukkan, saudara. Ya, hasil pekerjaan kita harus ditunjukkan supaya bisa dinikmati oleh orang lain. Jangan disembunyikan. Ini bukan kepedean, saudara. Ini bukan overconfidence. Tetapi kita tahu bahwa hasil mereka tetap akan memperhatikan kita. Orang-orang di sekitar kita itu tetap akan memperhatikan kita, akan melihat kita, saudara. Kita ini kayak spotlight gitu ya. Kemana-mana kita ini diperhatikan. Jadi hasil pekerjaan kita harus kita bisa kita tunjukkan dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Jangan disembunyikan, saudara. Karena kita, firman tadi mengatakan, dari pekerjaan kita lah kita dibenarkan. Ya, dari pekerjaan kita lah kita dibenarkan. Bukan hanya kepercayaan kita. Jadi mari saudara, kerjakan semuanya, segala sesuatunya, pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, dengan segenap hati kita. Karena saya mau kasih tahu satu lagi, saudara. Bahwa pekerjaan kita adalah salah satu wujud penyembahan kita. Bahwa pekerjaan kita adalah salah satu wujud penyembahan kita. Di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-15 mengatakan, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, untuk mengusahakan. Kata mengusahakan itu bahasa aslinya adalah abad. Ya, bahasa aslinya adalah abad. Dari kata abad ini mempunyai dua arti. Yang pertama adalah ibadah dan yang kedua adalah bekerja. Jadi pada saat kita ibadah dan bekerja itu bahasa aslinya sama, saudara. Jadi dengan kata lain bahwa sebenarnya ibadah kita itu tidak hanya berhenti di dalam ruangan gereja ini saja, tidak hanya berhenti pada saat kita bersekutu dengan Tuhan saja, kita tidak hanya berhenti pada saat kita menikmati ibadah online kita saja, saudara. Bukan berhenti sampai di situ saja, tetapi melalui pekerjaan kita, di dalam pekerjaan kita lah kita juga sedang beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya di dalam gedung gereja sini saja, saudara, kita beribadah. Tetapi ketika kita di luar sana, kita di marketplace, kita di bisnis kita, di tempat pekerjaan kita, di tempat tugas kita, dimanapun kita berada, di sana kita juga bisa beribadah, saudara. Ya, pada saat kita di tempat ini bisa mengekspresikan rasa kasih kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita bisa mengekspresikan semuanya dengan baik. Biarlah di luar sana kita juga bisa mengekspresikan ibadah kita, ya, melalui pekerjaan kita, mengekspresikan dengan baik
melalui hasil-hasil pekerjaan kita yang baik, saudara. Jadi ibadah kita tidak hanya sampai di ruangan ini saja, saudara. Tetapi ketika kita di luar sana, ketika kita bekerja di marketplace kita, ketika kita bisnis, ketika apapun juga yang kita kerjakan di luar sana, kita juga sedang beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Apapun juga yang Tuhan percayakan kepada kita. Makanya minggu lalu Bapak Gembala mengajarkan kepada kita, ya, mengajarkan bahwa kita bisa melakukan I can do all thing, I can do everything, ya, di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan di dalam terjemahannya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saudara. Ya. Aku dapat melakukan segala hal yang Dia perintahkan untuk kulakukan, melalui Dia yang memberikan kekuatan dan kuasa kepadaku untuk memenuhi tujuannya. Saya mencukupkan diri dalam kecukupan Kristus. Saya siap untuk apapun dan setara dengan apapun melalui Dia yang menginfus saya dengan kekuatan dari dalam dan berkeyakinan dalam perdamaian. Aku dapat melakukan segalanya. I can do all things, saudara. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan karena sombong Tuhan, saudara. Tetapi kita tahu siapa kita. Orang seperti apa sih kita? Tuhan sudah menginstal, Tuhan sudah menaruhkan, Tuhan sudah memberikan benih seperti apa sih kita? Tuhan sudah memberikan kemampuannya, Tuhan sudah memberikan otoritasnya, Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada kita. Ya. Tuhan sudah memulihkan kita seperti ciptaan awal. Beberapa bulan yang lalu saya sudah menyampaikan hal ini, saudara. Kesegambaran dan keserupaan, ya, itu. Jadi Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bekerja di bumi ini. Dan Tuhan juga berjanji menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Jadi antara iman dan pekerjaan tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Ayatnya yang ke-26, Yakobus 2 ayatnya yang ke-26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jelas sekali, saudara, pada saat ini kita belajar dari kitab Yakobus ini, mulai dari ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-26 ini, bahwa iman dan perbuatan, iman dan pekerjaan itu tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, harus berjalan selaras, harus berjalan paralel, ya, terus sama. Pada saat kita percaya, pada saat kita beriman kepada Tuhan kita harus bisa membuktikan melalui pekerjaan kita. Saya undang para pemain musik, pemuji untuk boleh naik ke depan. Wujud nyata pekerjaan kita harus bisa dinikmati orang-orang di sekitar kita, saudara. Hasil-hasil pekerjaan kita harus bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Karena seperti Matius 5 ayatnya yang ke-16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ini sama, kata yang dipakai juga ergon, saudara. Supaya mereka melihat hasil pekerjaanmu yang baik. Ketika orang di sekeliling kita melihat perbuatan kita baik, ketika orang di sekeliling kita melihat pekerjaan kita yang baik, akhirnya bukan hanya untuk kepentingan kita, bukan hanya untuk bagi kita saja, tetapi akhirnya mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi pada saat kita bekerja dengan baik, pada saat itu kita juga beribadah dengan baik. Amin, saudara. Pada saat ini kita belajar bahwa iman dan pekerjaan harus berjalan bersama-sama. Iman dan pekerjaan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Karena iman tidak bisa dilihat, tetapi pekerjaan kita bisa dilihat. Dan itu adalah manifestasi dari iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita berdiri, saudara. Your name is healing. Your name is life.
every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Biarlah setiap firman yang kita terima pada saat hari ini bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kita, tetapi biarlah ini benar-benar kita bisa jalankan. Ini menjadi panduan hidup kita, bahwa orang-orang di sekitar kita tidak bisa melihat iman kita, tetapi yang mereka lihat adalah hasil pekerjaan kita, saudara. Dan ketika mereka melihat hasil pekerjaan kita yang baik, perbuatan-perbuatan kita yang baik, pada akhirnya mereka akan memuliakan Bapa kita di surga. Amin. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita, saudara. Di atas kayu salib Tuhan telah mencurahkan darahnya. Dia memberikan nyawanya. Dia memberikan hidupnya bagi kita semua. Kita yang seharusnya mati, kita yang harusnya terima kutuk, menerima hukum dosa. Tuhan gantikan itu semua. Tuhan menanggung semuanya, ganti kita, saudara. Dan dia berkata, sudah selesai. Semua kutuk, semua dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan bukan hanya sampai situ, saudara. Bahkan kehidupan diberikan kepada setiap kita. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya bisa mendapatkan hidup dan hidup yang penuh dengan segala kelimpahan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Yes, your name is power, yes, your name is healing, Amin. your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name
Iman kami, percaya kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang bekerja di dalam kami, Engkau Allah yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang ibadah ini dari awal sampai selesainya, Tuhan menyertainya. Kami mengucap syukur untuk itu semua ya Bapa. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami juga mempersiapkan persembahan kami ya Tuhan. Kami tahu, kami menyadari bahwa segala berkat yang kami terima melalui pekerjaan kami, melalui bisnis, tugas, pelayanan kami, semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu dengan segenap hati kami, karena kami mengasihi Engkau, kami mengasihi pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, kami membawa persembahan-persembahan kami ya Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini, kami membawa berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Firman Tuhan berkata, Engkau lebih daripada pemenang. Kau yang akan terus naik dan bukan turun. Kau yang akan terus menjadi kepala dan bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Sebab firman-Nya yang akan menerangi setiap langkah kakimu. Firman-Nya yang akan menerangi setiap jalan-jalanmu. Sehingga jalan-jalanmu tetap di dalam jalan-jalan Tuhan. Apapun juga yang kau kerjakan dengan dua tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan pagar perlindungan Tuhan senantiasa menyertaimu dan seluruh keluargamu dimanapun engkau berada. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Rock Samarinda Church onsite dan online hari ini. Ikuti kembali ibadah minggu depan di LDCC pada jam-jam berikut ini. Dan untuk live streaming akan tayang pada pukul 10 WITA di YouTube Rock Samarinda dan aplikasi MyRock. Untuk ibadah minggu depan akan dilayani Pastor Shana Sangar. Akses pelayanan personal Rock Samarinda melalui aplikasi MyRock. Sedangkan untuk konten-konten digital ministry dapat dinikmati melalui channel YouTube dan Instagram Rock Samarinda serta aplikasi MyRock. Happy Sunday Rock Beloved, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. God bless you.